customer atau enggak calon user kita. Kayak gitu sih. Salam kenal ya semuanya. Thank you Kak Sipa. Thank Oke, you. lanjut aja langsung dari Kak Karin. Halo Kak Karin. Halo, selamat sore semuanya. Halo, salam kenal Kak Syifa dan Kak Desti App ya namanya. Masih Desti App ya. Oke, salam kenal ya semuanya. Aku Karin dari Seller Activation dan Engagement. Kalau misalnya ditanya itu kerjanya biasanya ngapain sih gitu. Nah biasanya pastinya bertemu langsung nih atau ngobrol-ngobrol langsung sama teman-teman seller ya pastinya. Dimana baik itu teman-teman seller yang memang sudah berjualan di Blibli, kita ngobrol-ngobrol bareng untuk bisa gimana sih caranya mengoptimisasi tokonya teman-teman gitu kan. Ataupun teman-teman seller lain yang memang belum join di Blibli nih. Nah nanti juga itu tugas aku untuk bisa ngasih informasi lebih buat teman-teman yang belum berjualan di Blibli, gimana sih cara berjualan di Blibli dan cara buka tokonya tuh seperti apa gitu kemudahannya. Nah itu sih tugas-tugasnya aku biasanya sebagai tim seller activation dan juga engagement gitu. Baik, terima kasih banyak ya Kak Karin ya. Menarik banget nih Kak Syifa, Kak Karin, thank you banget. Nah sebelumnya kita mau info juga kalau di akhir acara nanti bakal ada hadiah voucher dari blibli.com senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah untuk siapa nih kita kasih hadiahnya nanti tengah acara setelah Kak Syifa presentasi kita akan kasih tahu ya. Setelah Kak Karin presentasi kita akan kasih tahu hadiahnya untuk siapa. Nah langsung aja teman-teman yang nanti mau tanya-tanya setelah Kak Karin ngobrol atau setelah Kak Syifa ngobrol di chat box atau nanti mau ngobrol langsung sama Kak Karin juga atau Kak Syifa, langsung aja open mic-nya ya. Baik, langsung aja untuk presentasi pertama, kita waktu dan tempat untuk Kak Karin, kami persilahkan. Oke, thank you. Aku izin share screen sebentar ya. Oke, mana nih teman-teman semuanya yang sudah join hari ini? Boleh mungkin yang sudah join di open camera dulu kali ya. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu, kita kenalan dulu nih biar tahu nih kira-kira yang hari ini tuh yang join tuh seperti apa sih wajah-wajahnya gitu ya. Biar aku tuh kesannya ngobrol tuh nggak sendirian gitu, biar ada temennya gitu di sini ya. Boleh dong yang udah ready open kameranya. Ada banyak banget nih ya hari ini, ada Kak Divani, ada Kak Yumna, Kak Raditya, Kak Lutfi, Kak Jingga, Kak Riri. Wah banyak nih kalau misalnya aku absen satu-satu, 3 hari baru selesai kayaknya ya. Halo nih udah open kamera nih ada Mas Ian, Sebastian, halo, salam kenal ya. Mungkin buat yang belum open kamera masih malu-malu ya, atau masih siap-siap ya untuk open kamera ya. Oh ini ada juga nih Kak Hilary, halo Kak Hilary. Thank you udah open kameranya ya. Di sini aku mungkin tadi udah di-spill juga ya siapa sih nih gitu ya. Ada Kak Karin dari Seller Activation dan Engagement. Tadi juga udah dijelasin juga sama aku juga itu tuh kerjanya ngapain aja sih gitu ya. Nah, biasanya nih aku panggilan panggungnya tuh Rasya Karin gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti habis webinar ini teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang aku, boleh nih dicari tahu aja di sosial medianya aku itu di Rasya Karin gitu. Karena teman-teman bisa melihat brandingan aku nih di Instagram nanti seperti apa gitu ya. Berbeda dengan kalau misalnya aku lagi bertugas nih sebagai karyawan dari Blibli gitu. Nah ini temanya pas banget nih sama hari ini ya tentang branding. Tapi kalau misalnya hari ini kita membahas tentang branding toko, kalau aku brandingan di Instagram, di sosial media dengan di kantor tuh berbeda gitu ya. Nah boleh nih ntar kepo-kepoin aja Instagram aku. Oke. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Jadi mungkin di sini sayang banget nih kita masih belum bisa offline ya untuk ketemu langsung sama teman-teman seller. Biasanya nih aku kalau misalnya nggak ada pandemik 2 tahun lalu tuh udah berada di seluruh kota di Indonesia nih, udah ngacir kemana gitu ya untuk ketemu sama teman-teman seller semuanya gitu. Nah, tapi sayang sekali karena masih pandemi kita masih bisa bertemunya hanya via online aja. Nah, tapi pas banget nih aku nemu kutipan kalau ternyata memang ya untuk saat seperti ini pun online itu udah bukan lagi fenomena sementara ya teman-teman, tapi udah jadi bagian kehidupannya kita gitu. Karena ya memang bisa terlihat contoh nyatanya aku belum bisa ketemu langsung nih sama teman-teman seller semua yang ada di sini, tapi kita tetap bisa bertemu walaupun hanya via
kamera laptop gitu ya, kamera layar Zoom-nya teman-teman semua, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa sharing ilmu dan juga ngobrol-ngobrol bareng gitu. Karena ya memang semuanya sudah bisa dijangkau melalui online dan ya semua kehidupan kita udah adaptable-nya udah ke online semua gitu ya. Nah, terbukti nih dari data yang aku temukan juga nih dari Ekonomisti 2021 di mana tahun 2021 kemarin tuh ternyata banyak banget nih pengguna digital yang baru gitu ya, sampai tembus di angka 21 juta pengguna. Wow, ini luar biasa masif ya, luar biasa ramai gitu ya pengguna digital baru dari tahun 2021 kemarin gitu. Nah, kita nggak tahu nih tahun 2022 pasti akan terus bertambah gitu ya pengguna-pengguna barunya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita flashback sedikit di 2005 gitu ya, 2006 itu mungkin sebenarnya online tuh udah ada gitu ya, sosial media tuh udah marak ya, dari mulai Friendster, Facebook, BBM gitu ya, WhatsApp itu semuanya mungkin udah ada gitu. Cuman kita tuh belum terlalu open, belum terlalu ngeh lah ya gitu dengan penggunaan sosial media atau mungkin digital gitu ya atau online gitu. Nah, mungkin karena adanya pandemik juga nih 2 tahun terakhir, jadinya mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan dunia digital, baik itu online juga. Nah, terlihat benar-benar dari data 2021 kemarin ya, itu angkanya lumayan tinggi banget. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin masih takut-takut nih untuk berjualan online, untuk branding melalui online, itu tuh jangan sampai ada pikiran seperti itu, karena ya bisa dilihat sendiri ya, dari tahun 2021 aja pengguna barunya itu drastis banget nih, sampai 21 juta pengguna gitu. Kita nggak tahu 2022 pasti akan lebih banyak lagi gitu. Nah, itu juga pandemi kemarin juga pastinya merubah perilakunya teman-teman konsumennya kita ya, dari yang biasanya offline jadi online gitu. Yang mungkin kalau dulu aku kalau mau belanja itu harus bangun 2 jam sebelum berangkat gitu ya, untuk make up, untuk mandi gitu, untuk siap-siap. Tapi sekarang mungkin bangun tidur pun aku udah bisa megang handphone, udah bisa belanja online gitu ya. Jadi peluang teman-teman sebagai seller nih untuk saat ini itu udah sangat dipermudah banget, karena kita juga sebagai konsumen, sebagai pembeli tuh semuanya dipermudah dengan adanya online gitu. Nah, begitu juga dengan topik kita hari ini nih, yaitu ngomongin branding gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh branding hanya offline store aja gitu ya. Kita harus bisa memilih letak strategi toko kita itu di tempat-tempat yang memang banyak orang laluin gitu kan. Terus kita juga harus mikirin etalasenya itu harus seperti apa buat brandingnya atau bannernya segala macam gitu ya. Tapi sekarang branding itu juga bisa kok melalui e-commerce dan juga sosial media gitu. Nah, kalau menurut dari si Om Jayber ini, ya, ada yang kenal mungkin sama Om Jayber. Saya juga baru kenalan nih seminggu lalu ya di Google ya. Jadi kalau menurut Om Jayber ini, branding itu sendiri adalah seni menyatukan apa yang orang-orang tuh ingin berpikir tentang toko kita atau siapa kita sebenarnya dengan apa yang memang actualnya kita pengen orang itu tahu gitu. Ribet banget sih Kak Karin gitu ya. Intinya nih kalau menurut aku nih teman-teman, branding itu tuh ibaratnya identitasnya kita gitu. Kita tuh mau dikenal sebagai siapa sih gitu ya. Kita pengen orang-orang tuh tahu kita ini siapa gitu. Nah, kalau misalnya simpelnya aku Karin gitu ya. Aku tuh pengen dikenal sebagai Rasya Karin yang siapa mungkin, ataukah sebagai Rasya Karin yang karyawan Blibli, atau Rasya Karin yang mungkin pecinta Thailand gitu ya mungkin ya. Nah, itu aku tuh pengen orang-orang tuh tahu aku atau pengen mengenal aku tuh sebagai siapa gitu. Nah, ini juga berlaku untuk tokonya teman-teman nih. Tokonya teman-teman punya toko, punya jualan, punya produk, itu tuh pengen dikenal tuh sebagai siapa, sebagai toko yang jualan apa gitu, di kota apa jualannya, gimana produknya. Pokoknya segala identitas tentang toko dan juga produknya teman-teman gitu. Nah, nanti mungkin brandingan sendiri, pembahasan tentang branding ada Kak Syifa juga di sini ya sebagai expertnya, mungkin nanti bisa membahas lebih lanjut tentang branding gitu. Nah, tapi kira-kira tujuan dan manfaat branding itu ada apa aja sih gitu ya? Pastinya di sini aku merangkum dari sekian banyak tujuan dan manfaat untuk branding. Yang pertama itu ada membangun citra atau keunggulan tokonya teman-teman ya dibandingkan dengan kompetitor.
gitu. Pastinya kan kita pengen terlihat berbeda nih dengan pesaing kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman jualan sepatu, apa sih yang membedakan sepatunya teman-teman dari sepatu-sepatu yang dijual oleh kompetitor lain? Nah, itu tujuan dan manfaat branding. Yang kedua, pastinya membangun kepercayaan gitu ya, karena kalau misalnya brandingnya udah oke, teman-teman konsumen dan pembeli juga sudah percaya sama tokonya teman-teman, itu pastinya bisa nantinya ke depannya jangka panjangnya ya siapa tahu bisa jadi repeat order dan juga bisa menjadi loyal pembeli gitu ya buat tokonya teman-teman. Dan yang ketiga pastinya bisa membantu komunikasi secara holistik ke target pasar atau konsumennya teman-teman semua. Nah, terus gimana nih caranya, Rin, kalau misalnya mau membangun branding tokonya teman-teman gitu ya. Di sini dari sekian banyak cara, aku rangkum juga aja menjadi 4 cara, yaitu ada branding melalui kata-kata, branding melalui desain, dan juga branding melalui media sosial, dan e-commerce pastinya ya, yang mungkin nanti next ini akan aku bahas lebih detail nih, gimana sih cara dan juga branding di e-commerce gitu. Terus yang terakhir, teman-teman juga bisa melakukan branding melalui influencer gitu. Nah, dari sekian banyak cara nih, di sini aku mau mungkin lebih detailnya atau lebih membahasnya tentang channel di e-commerce-nya itu sendiri gitu. Nah, di sini aku sebagai tim Blibli pastinya ingin memberikan kemudahan dan juga menambah channel atau platform jualannya teman-teman nih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak platform, banyak channel, pastinya jangkauan brandingnya teman-teman untuk pembeli atau konsumennya teman-teman juga lebih luas dan lebih jauh lagi gitu ya, lebih banyak lah ya untuk teman-teman melakukan branding gitu. Nah, di sini aku memberikan wadah yaitu pastinya Blibli. Kenapa teman-teman aku sarankan juga untuk membuka channel gitu ya di e-commerce dan juga terutama di Blibli nih untuk nantinya teman-teman bisa melakukan branding juga nih di Blibli. Yang pertama pastinya kita kalau misalnya teman-teman sudah tahu atau bahkan yang belum tahu nih Blibli juga kurang lebih sama ya seperti e-commerce lainnya. Kita platform jual beli yang teman-teman bisa pergunakan di mana kita punya 1,9 juta lebih transaksi setiap tahunnya dan kita punya 10 juta aktif user baik itu pembeli maupun penjual ya. Lalu di sini juga kita bisa memberikan kemudahan dengan adanya 30 lebih payment partner. Jadi buat teman-teman yang membuka toko di Blibli juga pastinya bisa memberikan kemudahan buat teman-teman pembelinya nih karena banyak banget channel metode pembayarannya gitu ya yang bisa digunakan. Lalu juga kita juga punya 20 lebih logistik partner yang teman-teman bisa pergunakan juga nantinya. Dan pastinya kita standby banget nih punya 24 jam dalam seminggu ya. Kita punya customer service dan juga seller care. Nah, kalau misalnya di kategori-kategori tertentu kita juga punya yang namanya pendampingan atau PIC lah kita bilangnya. Di situ teman-teman bisa kontak langsung PIC yang kita sediakan di masing-masing kategori yang kita punya untuk ya bertanyalah gimana nih cara branding di toko saya di Blibli, gimana cara saya bikin promo, gimana cara saya meningkatkan penjualan, itu nantinya bisa banget tuh, free banget untuk konsultasi sama PIC-nya masing-masing gitu. Dan yang paling penting kita juga punya 20 warehouse location di mana warehouse itu sendiri teman-teman bisa pergunakan secara gratis. Kalau misalnya teman-teman yang punya banyak barang, banyak produk, tapi mungkin ada keterbatasan untuk lokasi atau gudang penyimpanannya, teman-teman bisa titipin aja di Blibli. Atau mungkin teman-teman biasanya punya kendala tentang gratis ongkir gitu ya, tentang biaya ongkir. Biasanya banyak yang kayak karena tokonya teman-teman ada di Kalimantan misalnya, terus banyak pembelinya di Jakarta gitu. Kalau misalnya pembeli Jakarta mau beli di toko teman-teman di Kalimantan itu kejauhan gitu ya, ongkirnya terlalu mahal gitu ya. Teman-teman bisa titipin tuh di gudangnya Blibli yang ada di Jakarta gitu. Nah, selain itu kita juga pastinya bebas biaya admin nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah jualan di e-commerce lain gitu ya, itu kan biasanya ada pembelinya tuh ada biaya admin gitu ya. Biasanya pembayaran apa yang bebas biaya admin, tapi kalau misalnya pembayarannya apa gitu yang lain itu biasa ada biaya adminnya. Kalau di Blibli nggak ada teman-teman. Semua metode pembayaran termasuk cicilan itu bebas biaya admin gitu. Dan juga untuk program gratis ongkir kita juga nggak ada biaya-biaya siluman untuk teman-teman seller semua di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman
Mungkin di tempat lain tuh kayak ada ikut program gratis ongkir harus ada biaya tambahannya lagi gitu ya. Kalau di Blibli itu nggak ada lagi biaya-biaya tambahannya. Jadi teman-teman udah bisa ikut program gratis ongkir, dan teman-teman pembelinya juga udah bisa langsung dapetin voucher gratis ongkir kita tanpa harus diklaim dulu, harus diklik dulu. Karena dengan minimum belanja 50.000 di Blibli itu udah termasuk dapat gratis ongkir gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu klaim-klaim, jangan takut kehabisan karena kuotanya terbatas, karena kita pokoknya dengan minimum belanja itu teman-teman udah bisa dapat gratis ongkir nantinya di Blibli gitu. Nah, kita juga punya banyak banget kategori nih teman-teman, ada lebih sekitar 20-an kategori. Kita biasa membedakan kategori-kategorinya itu membedakan teman-teman seller ya berdasarkan kategori-kategori yang kita punya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kenalnya itu Blibli barang-barang ori itu hanya terkenal dengan kategori handphone, elektronik gitu ya. Tapi enggak teman-teman, kita punya banyak banget kategori-kategori yang ternyata juga menjadi keunggulan kita, yaitu ada Blibli Mart dan juga Galeri Indonesia nih salah satunya gitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa nih berjualan lebih dari satu kategori ya. Kalau misalnya teman-teman jualan makanan, tapi juga teman-teman misalnya jualan handphone gitu ya, itu teman-teman bisa banget jualan di Blibli gitu. Jadi jangan takut ya, misalnya harus spesifik satu toko itu cuma satu kategori aja, enggak, tapi di Blibli teman-teman bisa menjual lebih dari satu kategori gitu. Nah, ini yang tadi aku infokan ya, kita punya 20 gudang yang teman-teman bisa pergunakan secara gratis. Lokasi-lokasinya juga kita ada di Jabodetabek, ada juga di Jawa dan Sumatera dan Sulawesi juga. Gitu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang berniat untuk menaruh barangnya di gudangnya Blibli, boleh banget nih. Nanti aku kasih tahu caranya di akhir mungkin ya. Gitu. Nah, spesial juga nih buat teman-teman seller dari DCF juga ya. Ini kita karena kita collaboration, kemarin aku juga propose promo juga nih buat teman-teman semua. Kita punya new seller special offer atau benefit spesial buat teman-teman yang hari ini join ya. Kebetulan banyak banget yang join ya. Ada sekitar 160 peserta ya hari ini ya. Ini teman-teman yang buat hari ini yang join itu bisa banget nih mendapatkan modal promosi dari kita itu sebesar 5,4 juta rupiah yang teman-teman bisa langsung dapatkan nih dalam bentuk Bliklan teman-teman ya. Bliklan itu apa sih Rin? Nah, Bliklan itu pastinya saldo untuk nantinya teman-teman bisa mengiklankan produknya teman-teman di Blibli gitu. Jadi kayak semacam ya mungkin kalau misalnya di Google punya SEO SEM gitu ya. Nah, kalau di Blibli juga punya namanya Bliklan gitu, dimana nanti saldonya teman-teman bisa atur sendiri mau gunain 50.000, mau 1 juta, mau 10 juta, bebas, itu terserah teman-teman. Semua kontrol di tangannya teman-teman ya, mulai dari biayanya saldo yang mau digunakan berapa, periodenya itu kapan, terus juga target audiensnya mau seperti apa, itu nanti teman-teman bisa bisa kendalikan sendiri gitu ya, tidak harus dari Blibli yang mengendalikannya gitu. Nah, nanti Bliklan ketika teman-teman menggunakan fitur Bliklan ini, produknya teman-teman itu akan muncul di rekomendasi produk atau juga di sponsor own asset yang ada di page-nya Blibli gitu. Jadi ini ya mungkin bisa bilang brandingnya di Blibli juga salah satunya dengan cara Bliklan ini ya, kalau misalnya teman-teman punya saldo Bliklan gitu. Nah, selain itu kita juga punya special exposure juga nih buat teman-teman. Nah, ini juga bisa banget ya teman-teman pergunakan untuk brandingnya teman-teman di Blibli. Jadi kita punya 2 special page buat teman-teman di sini, yaitu ada di halaman paling dicari dan juga di special thematic campaign. Nah, gimana caranya biar bisa mendapatkan tambahan exposure nih ya buat teman-teman semua di sini? Itu hanya ada 4 poin besar yang kita pastinya akan lakukan review terlebih dahulu, di mana nantinya ketika teman-teman udah buka toko nih di Blibli, terus teman-teman bisa mendapatkan yang tadi ya, benefit yang pertama itu modal promosi sebesar 5,4 juta rupiah. Itu teman-teman kita lihat nih, kalau misalnya teman-teman ada transaksi nih nantinya minimal 1 produk, dan juga nanti rating tokonya sudah mencapai minimal 75 gitu ya, kita bisa lihat nih, kita bisa masukin teman-teman ke dalam
special exposure untuk teman-teman yang seller yang baru gitu. Nah, selain 2 poin tadi juga pasti kita lihat juga nih ya, apakah produknya lagi banyak diminati saat ini atau enggak, relevan atau enggak. Contohnya misalnya kita lagi mau masukin teman-teman ke dalam page lagi temanya Ramadan gitu. Apakah produknya teman-teman tuh relevan atau relate nih dengan produk-produk Ramadan gitu. Kalau misalnya relevan, itu bisa juga masuk nanti ke dalam kriteria untuk mendapatkan special exposure ini, teman-teman. Gitu. Yang terakhir pastinya kita lihat harganya ya, teman-teman. Apakah harga teman-teman ini sudah kompetitif dari saingannya teman-teman atau enggak gitu. Biasanya harga yang paling cucok meong gitu ya, itu bisa berkesempatan mendapatkan special exposure tambahan gitu di 2 page ini. Gitu. Banyak banget nih ya keuntungannya kalau misalnya teman-teman di sini yang udah jualan di e-commerce lain atau di sosial media gitu ya, tapi belum jualan di Blibli, boleh banget nih hari ini langsung aja nanti buka tokonya dari link yang aku nanti akan share ya teman-teman, buat dapetin semua benefit dan juga special exposure-nya. Nah, ternyata nggak cuma itu aja teman-teman, banyak banget nih ya. Jadi udah dapat modal promosi, udah dapat special exposure. Kalau misalnya teman-teman nantinya nih dari hasil buka toko hari ini ya, terus bisa mencapai menjadi official store-nya kita gitu. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan benefit lagi, yaitu kita bisa kasih Blikran lagi 500.000 dan juga kita bisa tambahin voucher package sebesar 2 juta rupiah nih teman-teman, yang bisa teman-teman pergunakan untuk promosi pastinya ya. Jadi kalau misalnya biasanya itu bikin promo itu modal sendiri ya, motong margin gitu. Nah, kalau di sini kita kasih voucher package sebesar 2 juta rupiah, teman-teman bisa pergunain untuk promosi atau mungkin juga ya biar brand awareness-nya teman-teman tuh makin luas lagi gitu ya nantinya ya, brandingnya makin jauh jangkauannya gitu. Nah, ini kita kasih special benefit lagi nih teman-teman kalau nantinya teman-teman bisa menjadi official store. Tapi mungkin di sini kita juga ada butuh bantuan teman-teman untuk bisa bantu posting juga nih di sosial medianya teman-teman ya, di Instagram feed mungkin atau di story, atau mungkin juga bisa masukin link bio tokonya teman-teman ya di bio Instagramnya gitu untuk bisa mendapatkan voucher package 2 juta ini. Gitu. Caranya gampang banget ya teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Memang kalau di Blibli toko yang mungkin yang baru sama toko yang sudah menjadi official store. Pastinya kalau misalnya teman-teman sudah menjadi official store, itu pasti kan bisa menambah atau meningkatkan kepercayaannya dari teman-teman pembeli gitu ya, dari konsumennya gitu. Nah, kalau misalnya boleh jujur, aku juga pasti kadang kalau misalnya buka aplikasi Blibli pasti nyarinya yang official store terlebih dahulu gitu, karena pastinya itu sudah terpercaya dan sudah oke lah gitu ya tokonya, karena kan dia sudah melakukan banyak journey nih untuk bisa sampai ke tahap official store gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman udah jadi official store, teman-teman bisa nih ngecek di Blibli Centernya teman-teman nantinya mengenai analisis profil pelanggannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek kira-kira pelanggan saya itu tipenya seperti apa, perempuan atau wanita itu mah sama ya, perempuan atau laki-laki, usia berapa, terus biasanya produk yang paling dicari itu yang seperti apa, itu teman-teman bisa cek semuanya nanti ketika teman-teman menjadi official store gitu. Terus juga kalau misalnya teman-teman udah menjadi official store, itu kita punya tambahan fitur-fitur sendiri, jadi teman-teman bisa mengatur desain tokonya teman-teman nih kalau di Blibli. Jadi bisa makin cantik, bisa menambah berbagai macam desain, brandingannya teman-teman juga bisa masuk ke sini juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa ibaratnya mempercantik tokonya teman-teman juga nih gitu. Makanya kenapa official store pastinya lebih terpercaya dan lebih banyak diminati gitu oleh teman-teman seller kita, teman-teman buyer kita. Nah, ini tadi aku udah sampaikan nih, kita punya fitur di mana teman-teman bisa menambahkan hingga 15 konten atau 15 tampilan lah ya buat tokonya teman-teman supaya semakin cantik dan semakin oke lagi di mata pembelinya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah menjadi official store, biasanya itu teman-teman bisa ubah nih banner tokonya. Terus juga nanti teman-teman bisa masukin juga nih banner-banner lainnya gitu ya, bisa sampai 15 banner gitu, misalnya tentang welcoming pembeli atau juga mungkin informasi-informasi terupdate mengenai operasional toko, mengenai tentang pengiriman dari toko tersebut. Itu boleh banget tuh teman-teman bisa melakukan berbagai jenis konten hingga 15 konten yang bisa teman-teman upload
gitu. Jadi ini menarik banget nih teman-teman. Mungkin nanti di sini yang belum jualan di Blibli, usahain buka toko dulu hari ini, terus ikutin journey-nya yang ada di Blibli, sehingga bisa nantinya menjadi official store di Blibli gitu. Nah, gimana nih Rin untuk bisa dapetin semua benefit-benefit yang tadi udah di-share gitu ya. Ini langsung aja nih teman-teman klik linknya, langsung klik bit.ly ya, _Desti 2022 pakai huruf kecil semua, atau mungkin langsung scan aja barcode-nya yang ada di layar. Itu nanti teman-teman langsung ke direct ke cara mendaftar atau cara buka toko di Blibli. Nah, kalau misalnya teman-teman buka melalui link ini, nanti teman-teman bisa berkesempatan mendapatkan benefit-benefit yang tadi udah aku sebutin ya, modal promosi hingga 5,4 juta, terus juga teman-teman mungkin bisa dapat pendampingan juga nantinya, dapat PIC gitu kan, terus teman-teman juga bisa mendapatkan spesial exposure gitu ya di page-page khususnya kita. Terus kalau misalnya teman-teman bisa menjadi official store juga bisa dapat lagi gitu ya, itu banyak banget ya teman-teman ya. Jadi langsung aja mungkin diklik linknya. Di sini mungkin ada tim aku juga ya, namanya Kak Shiva juga nih, yang sudah share ya mungkin ya Shiva ya di kolom chat untuk linknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja, nggak perlu nggak perlu keluar ke Google lagi ya untuk ngetik-ketik gitu. Jadi tinggal scan, tinggal klik, langsung aja buka tokonya di Blibli. Gitu. Mungkin kalau misalnya belum sempat buka toko sekarang, boleh di screenshot dulu ya, biar nggak ketinggalan nih benefit-benefit yang bisa teman-teman dapetin gitu ya. Boleh ya, 1, 2, 3, screenshot. Kenapa aku bergaya ya? Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi udah klik linknya, udah scan barcode-nya, teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini nih teman-teman. Jadi tinggal masukin nama, email, password, terus juga nanti masuk ke verifikasi nomor handphonenya teman-teman ya. Jadi pastiin nomor handphonenya itu aktif supaya bisa mendapatkan kode verifikasi. Nah, nanti teman-teman kalau udah dapat verifikasi, itu udah langsung masuk ke 2 pilihan. Jadi pilihan pertama itu masuk ke browser atau ke Google ya, nanti akan ke direct ke tampilan Blibli Center via website seperti ini. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa ke direct ke aplikasinya kita. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jualan di e-commerce lain ya, itu biasanya aplikasinya itu kan jadi satu ya antara pembeli dan juga penjual. Nah, kalau kita tuh dibedain teman-teman. Jadi ada aplikasi khusus pembeli dan juga ada aplikasi khusus penjual. Nah, aplikasinya namanya Blibli Seller App gitu. Nah, ini aku kasih contoh untuk tampilan via browser ya, teman-teman. Jadi via desktop atau via browser, dia tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nantinya sudah berhasil membuka toko, itu akan langsung masuk ke Blibli Center. Nanti dia fitur-fiturnya itu ada banyak banget, ada dashboard, produk, pesanan, dan segala macam. Tapi biasanya paling utama itu kalau misalnya teman-teman baru mau berjualan atau baru buka toko, itu biasanya langsung ada 3 tahapan seperti ini. Jadi tahapan yang pertama teman-teman pastinya menginfokan dulu nih lokasi toko atau gudangnya teman-teman, itu ada di mana. Terus mungkin kalau ada jam operasional juga boleh dimasukin juga. Baru nanti tahap kedua teman-teman mengisi informasi tentang pembayaran dan legal. Jadi masukin data rekening, KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Baru nanti terakhir itu tahap ke upload produk. Mungkin di sini teman-teman udah terbiasa juga ya cara upload produk mungkin di e-commerce yang lain. Nah, cara kita pun sama juga teman-teman, tinggal klik upload sekarang aja, teman-teman siapin fotonya dan tinggal upload aja. Gitu. Jadi gampang banget, hanya 3 tahapan besar ini aja teman-teman udah bisa langsung berjualan di Blibli teman-teman, dan bisa mendapatkan benefit-benefit yang tadi udah aku share khusus untuk teman-teman seller dari Desti Apps hari ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman baru join atau mungkin omongan aku agak kecepatan gitu ya, karena aku udah gak sabar banget pengen dengerin topik juga nih dari Kak Shiva ya, ada tentang branding toko. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih bisa ikutin webinar-webinar kita, itu gratis teman-teman. Jadwalnya sudah ada semua nih, ini sudah aku rangkum juga untuk jadwal bulan Maret ini.
banyak banget nih apa yang membedakan warna biru dan orange ini, Rin, gitu ya. Di sini kalau misalnya biru nih teman-teman yang memang baru berjualan, jadi kita akan kasih informasi atau materi-materi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman seller yang baru join gitu. Jadi teman-teman bisa pilih apakah mau ikutan yang benar-benar untuk teman-teman baru join, atau yang warna orange ini kita juga punya update-update fitur gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengoptimisasi jualannya nih yang udah buka toko di Blibli untuk bisa lebih meningkatkan penjualan lagi, teman-teman bisa ikutin yang webinar fitur yang warna orange gitu. Tapi kalau aku bisa saranin sih teman-teman ya ikut aja lah semuanya gitu ya, karena nggak ada ruginya, selain gratis pastinya nambah ilmu juga gitu kan, lumayan gitu ya. Semua sudah dipermudah, jadi jangan ada kata males atau juga nggak ada apa ya, nggak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu tambahan gitu ya. Nah ini bisa langsung banget nih, klik aja linknya di sini ya, di newsletter dash Maret 2022 atau di fitur dash Maret 2022. Mungkin nanti di sini juga bisa dibantu Shiva juga ya untuk share di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal klik abel aja link-linknya untuk bisa ikutin webinar gratisnya kita. Gitu. Yang jadi gurunya siapa? Bukan aku tentunya ya. Karena kita beda nih, jadi kita ada tim trainingnya sendiri, khusus untuk yang lebih teknikal lagi, yang benar-benar ngajarin teman-teman banget step by step-nya. Kalau misalnya aku tuh lebih ke yang ngasih-ngasih inilah, benefit-benefit nih buat teman-teman semua di sini ya, gitu ya. Jadi aku yang akan membantu teman-teman untuk menunjang penjualannya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk mau belajar lebih dalam tentang teknis dan juga mungkin info lebih lanjut tentang Blibli-nya, itu teman-teman bisa ikut webinar gratisnya kita gitu. Nah buat teman-temannya juga yang mungkin belum bisa nih join webinarnya kita, itu teman-teman bisa cek kapanpun karena kita selalu standby di pusat edukasi atau seller center kita. Teman-teman bisa cari tahu segala informasi di sana, mulai dari info-info update, video tutorial, sampai pertanyaan apa aja sih yang paling sering ditanya nih sama teman-teman seller atau juga bayar gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing nyari di Google lagi kayak pertanyaan yang sering ada di Blibli gitu. Itu nggak perlu lagi karena di situ sudah kita rangkum semuanya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal cek aja kira-kira pertanyaannya apa aja dan jawabannya seperti apa, itu ada di sana semua gitu. Dan buat teman-teman yang mau join komunitasnya kita juga biasanya sering banget nih melakukan engagement activity ya gitu ya. Jadi kita ada Facebook komunitas kita di #BlibliSeller. Di sana banyak banget video-video konten atau juga share info-info juga, atau biasa bisa ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman seller lainnya. Itu biasa masuk ke Facebooknya kita, pakai #BlibliSeller, cari aja, itu nanti ketemu ya komunitas BlibliSeller. Atau juga biasanya kita sering ngadain IG live bareng nih sama teman-teman top seller kita atau partnernya kita. Itu di @BlibliSeller di Instagram. Teman-teman juga bisa follow dan bisa ikutin terus update-update-nya dari sana. Atau juga teman-teman bisa join di Telegramnya kita. Nah, biasanya nih kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin mau ikutan kuis-kuis berhadiah, atau mungkin juga ada update-update event-eventnya kita, acara-acara kita, itu biasanya kita juga update juga nih di Telegramnya kita. Nah, teman-teman bisa klik aja linknya di blib.li/telegram gitu. Nah, ini semua bisa di screenshot ya teman-teman. Siapa tahu nanti abis webinar ini mau cari tahu lebih lanjut, teman-teman bisa temuin langsung nih di 3 platformnya kita gitu. Nah, sudah itu aja teman-teman dari aku. Semoga banyak banget ya teman-teman yang mungkin belum berjualan di Blibli bisa dipermudah ya sama aku untuk bisa berjualan di Blibli. Selain ada benefit, teman-teman juga nanti yang mungkin bisa banyak lagi nih channel untuk melakukan branding pastinya ya di e-commerce itu sendiri, yaitu di Blibli gitu. Sekian dari aku, mungkin aku lanjutkan lagi ke tim DCF, silahkan. Terima kasih Kak Karin atas presentasinya. Wah, menarik banget nih Kak Karin. Nanti teman-teman yang mau tanya-tanya nih soal Blibli, kayaknya tadi ada yang salah ngechat nih Kak ke Japri aku nanya-nanya soal Blibli nih. Nanti langsung aja ya share. Aku nanti share di chat.
Nanti Kak Karin boleh jawab setelah sesi tanya jawab ya. Oke teman-teman, langsung Oke. aja ke Kak Syifa. Halo Kak Syifa. Oke, halo semuanya. Aduh, thank you so much nih tadi kita udah dengerin presentasi dari Kak Karin mengenai gimana sih branding di e-commerce gitu, dan tadi seru banget topiknya. Mungkin sekarang kita bisa bareng-bareng nih buat tahu lebih lanjut. Ini screen aku udah kelihatan ya? Udah kelihatan kah? Sudah kelihatan Kak Syifa? Oke, mungkin mulai aja kali ya. Yang pertama, makasih banget buat waktunya. Kita mungkin bahas branding sedikit lebih detail lagi dari tadi yang udah dijelasin sama Kak Karin di awal. Tapi mungkin kita kenalan lagi nih. Aku Syifa Nabila as a Brand and Campaign Marketing Manager. Tadi juga aku dijelasin sebenarnya aku ngapain aja sih kerjaannya di DST. Dan kalau boleh aku jelasin juga nih untuk past experiences aku, ini adalah company yang aku pernah join. Mungkin some of them familiar juga, ada Happy Fresh, JDID, Shopee, dan juga Fabelio gitu. Jadi ya lumayan ya. Next, oke, kita mungkin langsung masuk ke topiknya aja kali ya, mengenai branding. Nah, tapi sebelum aku jelasin mengenai branding, mungkin ada beberapa dari kalian mungkin yang agak sedikit bingung, apa sih perbedaan antara brand sama branding gitu. Karena di sini kan hampir ya serupa tapi tak sama lah ya. Kalau bisa kita bilang brand itu yang tadi dijelasin juga sama Kak Karin, dia itu adalah sebuah identitas atau logo dari nama dari sebuah perusahaan, atau simpelnya kita bisa bilang wajahnya sebuah toko atau perusahaan yang kita bangun gitu. Untuk membedakan sebenarnya kita tuh siapa gitu, who are we gitu. Nah, kalau bisa kita lihat nih contoh-contohnya yang aku masukin di sini, kita udah tahu lah ya, kalau kita lihat logo ini tuh siapa sih gitu. Yang pertama itu udah pasti McDonald's gitu. Dia jualan makanan, sebelahnya juga kompetitornya, yaitu KFC. Itu juga pasti orang kalau udah lihat logonya udah langsung familiar banget, udah nggak perlu tahu dijelasin lagi kayak mereka tuh jual apa sih, makanan apa aja yang ada di sana, itu udah nggak perlu dijelasin, karena mereka udah cukup kuat sekali, bukan cukup lagi sih, malah very strong gitu. Next, ini juga pasti udah familiar banget, tanpa harus gembar-gembor ngelakuin banyak banget marketing, cuman lihat logo ini aja udah tahu nih, oh Apple. Jadi dia jual banyak banget produk, which is handphone, PC, laptop, iPad, dan banyak banget lainnya. Dan juga yang sebelahnya ini juga cuman lihat logo kayak gini aja pasti udah tahu kan dia siapa gitu. Dia adalah brand Nike yang jual berbagai macam produk sports. Ada pakaian olahraga, ada juga sepatunya. Mungkin yang paling orang-orang terkenal dan paling suka banget itu produk-produk sepatunya dari Nike kayak gitu. Ini contoh 4 brand atau strong yang menurut aku strong banget nih untuk bisa tahu banget kira-kira mereka itu siapa sih, posisinya tuh apa sih di masyarakat, dan ternyata mereka udah cukup kuat kayak gitu. Nah, terus kalau branding itu apa kayak gitu. Nah, kalau branding itu suatu aktivitas komunikasi dalam membuat karakter ataupun identitas yang bertujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Nah, secara simpelnya itu kita bisa bilang adalah branding itu adalah aktivitas yang mendukung brand untuk bisa lebih dikenal oleh masyarakat kayak gitu. Jadi yang tadi brand adalah wajahnya, branding itu adalah aktivitasnya untuk membuat si wajah atau logo dari brand ini tuh bisa lebih dikenal nih sama masyarakat kayak gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya branding itu tuh penting banget untuk sebuah toko atau perusahaan, baik di industri apapun gitu. Yang pertama, pastinya kita bisa dikenal sama calon customer kita, sama masyarakat luas, terutama dari logo ya, karena logo, yang tadi aku udah mention, logo itu wajah perusahaan. Makanya kenapa ketika lihat
logo gitu, kita pengen banget nih kita udah cukup dikenal kayak gitu. Makanya sebenarnya untuk pemilihan logo perusahaan-perusahaan besar itu pasti mereka butuh banget beberapa kali kayak brainstorm atau apa sih yang paling cocok untuk bisa ngerepresentasiin produk-produk yang kita jual kayak gitu. Yang kedua itu kita bisa meningkatkan nilai bisnis, di mana kalau brand kuat pasti nilai dari bisnis tersebut itu lebih strong lagi kayak gitu. Yang ketiga itu tujuannya bisa jadi pembeda dengan perusahaan lain atau dari kompetitor kita kayak gitu. Nah, dengan ngelakuin branding, pasti kan misalnya contohnya ada jualan fashion produk gitu ya, baju atau piyama atau apapun gitu, itu kan nggak akan cuman ada dari satu toko gitu. Nah, pasti semua orang banyak yang mempunyai pemikiran yang sama, oh aku pengen jualan piyama deh, aku pengen jualan fashion gitu. Nah, berarti apa sih yang membedakan kamu dari kompetitor atau para 100 penjual lainnya? Nah, otomatis kamu harus melakukan branding gitu, branding aktivitas-aktivitas yang untuk memperkenalkan apa yang beda dari perusahaan lain atau kompetitor. Nah, yang keempat, yang pastinya end prosesnya kan kita pasti pengen banget customer setelah tahu udah aware nih sama keberadaan kita, dia pasti pengen beli produknya. Makanya bisa menjadi meningkatkan penjualan produk kayak gitu. Nah, kita masuk ke aktivitas branding. Contoh-contoh aktivitas branding itu apa aja sih? Gitu. Mungkin aku ambil 4 contoh yang paling mudah, yang bisa mendukung untuk ngenalin nih para seller-seller di sini, mungkin yang lagi berjualan gimana sih caranya. Yang pertama itu yang pasti paling mudah sekarang, karena yang tadi dijelasin juga sama Kak Karin, kalau sekarang tuh everything dari offline pindah ke online, udah digital banget. Itu dari mulai kita udah ada Instagram, ada TikTok, ataupun bagi orang yang masih aktif juga di Facebook, Facebook juga one is a strong platform juga. Kita bisa ngelakuin promosi di sosial media. Nah, yang kedua untuk beberapa produk nih, contohnya kayak fashion atau mom and baby produk atau beberapa event-event yang cocok sama apa yang dia jual, selain online juga bisa ngelakuin offline event. Kalau ada offline event yang sangat terkenal nih, kita bisa juga tap in ke sana supaya kita makin dikenal lagi sama masyarakat. Terus selanjutnya kita bisa ngelakuin ads atau pasang iklan secara online ataupun offline. Mungkin yang sekarang juga yang pasti yang marak banget itu adalah secara online. Dan yang keempat, kita juga bisa bikin tagline atau yang namanya brand message. Mungkin nanti ini aku akan breakdown satu-satu ya. Yang pertama nih, contohnya social media activation itu apa? Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah punya beberapa social media platform yang paling unggul deh, mungkin aku ambil 2, yaitu Instagram dan TikTok. Aku yakin banget every seller atau siapapun yang memulai bisnis tuh pasti langsung mikir, oke, aku akan buat Instagram account aku, toko juga untuk memperlihatkan kira-kira gue tuh jual apa sih gitu. Aku tuh mau memberikan yang spesial nih buat calon-calon followers dan calon-calon pembeli. Dan sekarang juga kita punya TikTok. TikTok juga is a very viral social media platform. Ini di pandemi kemarin nih, di tahun 2020, awal lockdown, awal PSBB itu benar-benar hype banget, di mana orang-orang udah mulai, oh perlahan-lahan tiba-tiba terkenal, punya views banyak, masuk ke For You page, mungkin yang pada aktif TikTok, ini juga bisa dimanfaatin banget, kayak gitu. Nah, yang kedua itu bisa kasih informasi tentang promosi penjualan. Jadi kalau para brand-brand ini punya promo nih, kayak diskon, cashback, atau potongan harga yang benar-benar tinggi banget, atau kalian kebetulan lagi punya campaign tertentu, kalian harus kasih tahu juga di followers kalian. Ini aku ngambil contohnya nih, kayak yang beli-beli punya nih, dia kasih tahu nih bahwa semua akan promo pada waktunya. Terus ada harga coret. Jadi kan orang-orang kita tuh mungkin udah lebih aware banget ya, kayak oh dari 300.000 jadi 250.000, ini lumayan banget. Apalagi dari 700.000 jadi 500.000. Itu sangat informatif dan juga simple, informatif, tapi orang tuh langsung aware gitu, langsung tahu oh kayak ada potongan harga kayak gitu. Dan selanjutnya bisa ngelakuin giveaway atau mini quiz. Itu bisa banget untuk naikin followers atau engagement atau segala macam yang berhubungan sama followers, biar followers makin aktif, biar followers makin suka sama konten-konten kita. Contohnya kayak Desti
juga suka ngelakuin giveaway, ngasih beberapa syarat gimana sih kalian bisa dapat kesempatan untuk dapetin uang elektronik total 250.000 untuk 5 orang. Lumayan banget cuman main sosial media, tanpa ngapa-ngapain udah bisa dapat kesempatan untuk dapetin uang elektronik. Nah, ini hal-hal yang sangat menarik untuk para calon followers atau calon pembeli, kayak gitu. Next itu ikutin bazar atau event participation. Nah, ini aku kasih contoh-contoh sebenarnya untuk beberapa event-event besar. Mungkin ini sih lebih ke offline. Contohnya misalnya kalau jualan produk-produk yang relate sama pernikahan, bisa ikutin Wedding Expo. Ini salah satu event terbesar juga. Atau untuk yang jual mom and baby produk, bisa ikutan Imbex. Biasanya setiap tahun itu ada Indonesia Maternity Baby and Kids Expo. Kemarin itu kalau nggak salah di JCC ya, akhir tahun lalu, dan itu juga besar banget, 3 hari. Atau kalau yang jualan produk-produk yang relate sama properti, atau jualan kayak kursi, sofa yang bagus-bagus gitu, bisa masuk ke Indonesia Property Expo. Atau yang jual produk-produk sepatu yang branded, kayak Nike, Adidas, atau Vans, misalnya gitu, bisa ikutan ke Urban Sneaker Society. Itu bisa tap in aja untuk offline event, kayak gitu. Nah, untuk ads tadi, itu bisa dilakukan secara online dan offline. Kalau yang online, itu sekarang udah mudah banget kayaknya ya, apalagi yang aktif di Instagram. Sekarang di Instagram kalau pakai settingan profile yang bisnis, itu kalian itu bisa dapat privilege untuk ngelakuin boosting post langsung nih. Jadi mungkin kalau yang udah lumayan familiar sama yang namanya digital marketing atau ads secara online, mungkin kalian lebih takut, aduh gimana ya caranya, harus pakai Facebook atau harus benar-benar tahu banget. Memang sih kita pasti harus cari tahu lebih dalam untuk itu. Nah, untuk Instagram, dia ada Instagram busnya sendiri, di situ kayak lebih mudah sih. Jadi kalian bisa set budgetnya mau berapa, misalnya cuman mau 100.000 2 hari atau 100.000 3 hari, itu bisa, dan langsung kalian bisa set targetnya sendiri. Target audiensnya siapa, apa tinggal di Jakarta, Bandung, sesuai sama target pasar masing-masing seller, kayak gitu. Next, tadi aku bilang mengenai brand tagline atau brand message. Nih, ini aku juga kasih 4 contoh menurut aku brand-brand yang brand tagline itu cukup sukses karena kita dengernya aja udah langsung tahu produknya apa. Contohnya yang pertama nih, apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro gitu kan. Pastinya udah sering banget nih kita ke-recall dari iklan-iklannya, dan juga dari tagline ini udah tahu banget. Terus kalau yang dengar-dengar tentang jagonya ayam, itu siapa? Itu udah pasti KFC. Terus orang pintar minum tolak angin gitu. Sama yang terakhir pasti ada jalan, itu udah pasti Gojek. Kayak gitu. Jadi brand tagline itu menurut aku sangat penting karena tanpa kita pungkiri bahwa pesan-pesan ini nih yang dikasih tahu gitu. Contohnya kayak teh botol sostro gitu. Jadi kan otomatis kalau kalian pergi ke restoran atau manapun, mau makan apa, minumnya teh botol gitu. Itu hal-hal yang menarik sih dari kekuatan suatu branding. Nah, jadi tujuannya apa sih? Jadi tujuannya pertama pasti kita pengen brand kita dikenal, sehingga customer itu pasti akan pengen banget beli produk kita, kayak gitu. Karena kalau strategi branding kita berhasil, brand itu lebih mudah untuk jual produk. Jadi misalnya yang pertama, kalian sebagai new seller, kalian bikin strategi branding, ngelakuin apapun yang tadi udah aku jelasin, misalnya dari promosi, bikin konten, bla bla bla. Nah, dari sana udah dapat banyak followers, udah dapat banyak peminat. Produk-produk selanjutnya yang akan kalian post, yang akan kalian boost gitu di sosial media, itu akan lebih mudah untuk orang-orang bisa bikin keputusan beli atau enggak, kayak gitu. Nah, terus supporting channels-nya apa sih dari branding activation ini yang bisa ngedukung bahwa aku pengen ngelakuin A, B, C, D gitu. Aku ngerasa ke-6 hal ini tuh penting banget. Yang pertama online channels, itu adalah yang tadi udah aku jelasin mengenai online ads, bisa melalui Instagram langsung atau ngelakuin Facebook dari Facebook Ads, itu juga bisa. Sosial media itu penting banget karena sosial media itu menurut aku cost-nya less banget ya, atau bisa dibilang tanpa biaya lah, karena kita bisa ngelakuin ngepost apapun, konten-konten yang kita bikin, dan kita lihat reaksi dari calon-calon followers kita gimana. Apalagi sekarang sosial media Instagram itu ada Reels juga, di mana Reels juga lebih mudah masuk ke dalam explore page-nya teman-teman. Jadi tanpa punya followers banyak, mungkin
orang-orang bisa aware juga kalau kalian bikin konten yang menarik. Terus ada juga CRM channels. Kalau yang belum tahu CRM itu apa? CRM itu adalah Customer Relationship Management. Ini sebenarnya biasanya dipakai sama brand-brand yang udah lumayan terkenal. CRM itu channelnya tuh kayak email gitu, email marketing. Kalau kalian punya email, terus udah gitu suka lihat di bagian promosi, di situ suka ada iklan kan. Nah, itu adalah bentuk dari salah satu CRM channels. Terus kita juga bisa pakai KOL, Key Opinion Leader. Ini apa sih Key Opinion Leader? Itu adalah influencer atau familiar dibilang selebgram lah ya. Sekarang kan mungkin online seller itu pakai influencer atau selebgram untuk mempromosikan produk, itu juga bisa banget. Apalagi untuk yang produk-produk langsung bisa dibeli, itu kalian cukup kirimin produknya, di-review, terus kita lihat nanti end prosesnya followers mereka berharapnya sih langsung beli produk kita kalau suka sama produk kita. Terus dari offline channels bisa dibilang kayak billboard, itu juga yang udah budget-budget besar biasanya, kayak billboard atau enggak kalau misalnya kalian suka main-main ke mall atau ada yang tinggal di apartemen, suka ada TV, terus suka jalan iklan, itu juga salah satu bentuk offline channels juga. Terus yang paling penting nih, paling terakhir itu adalah konten dan kreatif. Jadi ketika kalian nge-post suatu konten di Instagram, di sosial media, kontennya ini harus menarik banget, jadi bisa menarik perhatian dari para calon-calon customer atau enggak kalian pengen memperkenalkan produk atau memperkenalkan brand kalian pertama kali, itu harus bisa langsung menarik perhatian mereka. Jadi langsung teringat gitu, oh brand ini adalah yang seperti apa, kayak gitu. Nah, sekarang aku mau masuk ke branding tools yang bisa mendukung para seller di sini. Tadi di awal sih Kak Karin bilang kalau dia aktif di Instagram nih, dia ngelakuin personal branding segala macam. Ini juga bisa dilakuin. Jadi sebenarnya ini bisa dilakuin secara personal, bisa juga dilakuin dari seller-seller juga yang pengen bikin branding kalian itu lebih bagus banget gitu. Apalagi kalau dimasukin ke dalam sosial media kalian. Nah, aku mau ngenalin nih sama yang namanya Desti Page. Nah, kalau mungkin orang-orang belum tahu nih Desti itu apa sih kayak gitu. Desti itu sebenarnya jualan apa sih gitu. Nah, mungkin aku bisa bilang Desti itu adalah salah satu microsite builder. Kita punya beberapa produk, salah satunya adalah Desti Page. Nah, Desti Page itu adalah bisa dibilang simpelnya itu link in bio kayak gitu. Ini salah satunya contoh kalau misalnya kalian buka Instagram Desti atau Instagram para influencer selebgram yang mungkin teman-teman follow, di bagian bio itu kan pasti ada salah satu link yang kalian kalau klik bisa ada beberapa informasi di dalamnya. Ya, mungkin yang lain punya salah satu brand yang ada di pikiran kalian. Nah, sekarang Desti Page aja kayak gitu. Nah, di sini tuh Desti Page itu bisa banyak banget ngelakuin banyak hal nih untuk jadi branding tools kalian. Itu adalah bisa masukin links, text, pictures. Mungkin ini aku akan jelasin di selanjutnya. Nah, contohnya nih udah ada beberapa artis, public figure, store yang terkenal juga yang udah pakai kayak gitu. Jadi ini tuh menurut aku penting banget, apalagi untuk para seller gitu yang jualan, mungkin kalian mau ada dari WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3, punya banyak admin atau jualan di e-commerce juga kayak gitu. Itu juga penting banget untuk masukin di dalam satu link, di satu informasi, dan di dalamnya udah ada berbagai macam link gitu. Nah, kelebihannya apa? Produk feature-nya tuh apa aja sih? Kita bisa masukin teks, bisa masukin link, ada social icons juga. Terus udah gitu ada masukin import dari marketplace, masukin image, video, masukin kalau kalian punya track-track atau rekomendasi lagu terbaru, itu bisa masukin juga. Store rating juga bisa, untuk image carousel, itu nggak cuma ada di Instagram aja, tapi kita juga bisa. Ada grid juga, ini juga akan aku jelasin selanjutnya. Nah, di sini juga kita punya feature payment yang kita collaborate sama BCA, BNI, BRI, which is semuanya mudah banget diakses. Kita juga punya voucher, kita ada PDF katalog juga,
dan juga ada analytics. Jadi ini lengkap banget, benar-benar sangat memudahkan gitu. Nah ini sekarang aku mau jelasin salah satu page yang akan aku jelasin nih. Nah di sini ini adalah sample page dari Desi Page nih kita buat. Contohnya gimana sih, apa sih yang membedakan BioLink kita sama yang lain kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kalian lihat BioLink itu cuman link aja ya. Kayaknya oh ya udah that's it gitu lah. Sekarang kita tuh bisa masukin nih profile picture sesuai sama personal branding kalian atau toko kalian, logonya apa dimasukin ke sini. Di sini bisa jadi nama toko kalian. Di sini contohnya kita di sini ceritanya adalah makeup artist gitu ya. Jadi di sini mungkin bisa jadi nama kalian nih kalau untuk yang personal branding atau nama toko kalian. Di sini kalian bisa menjelaskan kalian tuh siapa sih gitu. Kalau di sini kan dia bilang kalau dia adalah seorang profesional makeup artist. Kalau seller mungkin kalau jualan produk fashion kasih tahu kalau kalian itu adalah local brands yang menjual produk apa misalnya gitu. Jadi ketika kalian buka oke, kalian adalah seorang toko atau sebuah toko yang menjual produk-produk apa. Nah, di situ ini adalah yang tadi aku bilang social icons. Di sini ada Facebook, WhatsApp, Instagram, atau Twitter juga. Nah, di sini bisa masukin link juga kayak gini, kayak link bio biasa, ada email, atau mau masukin WhatsApp. Nah, ini adalah contoh dari grid gitu ya. Ini adalah grid, jadi kalian bisa masukin misalnya kalian punya second Instagram nih atau second anak perusahaan kalian, misalnya kalian bikin satu brand terus jual apa lagi, kalian bisa masukin di sini secara grid kayak gitu. Dan di sini adalah carousel, jadi kalian bisa scroll aja kayak gini, kayak ke kanan apa aja sih. Kalau di makeup artist dia ngasih tahu ini inspirationnya makeupnya kayak gimana, atau enggak kalau yang jualan produk itu bisa dilihatin produk-produk atau sneak peek produk selanjutnya, misalnya bisa dikasih lihat di sini, jadi udah siap-siap nih buat calon pembeli untuk beli kayak gitu. Nah, di sini itu adalah payment feature. Nah, payment feature ini benar-benar bisa langsung transfer kayak gitu. Jadi kalau di sini contohnya misalnya mau book si makeup artist ini. Nah, di sini mau pilih nih mau apa, mau natural makeup, editorial makeup, wedding makeup atau apa. Nah, di sini kita benar-benar bisa langsung bayar, transfer pakai metode pembayaran yang tadi ada BCA, BNI, Shopee Pay, OVO kayak gitu. Terus kalau kalian punya YouTube channel, mungkin toko-toko di sini aktif di YouTube, ngasih tahu apapun, langsung bisa embed video YouTube-nya ke sini. Jadi nggak cuma dalam link aja, jadi kalian udah bisa lihat thumbnail di awal tuh apa sih? Oke, gue bakal tonton, misalnya kayak gitu. Terus kalau punya TikTok juga, sekarang kan TikTok udah penting banget ya kayaknya. Jadi mungkin kalian punya video TikTok yang sangat-sangat menarik atau udah hype masuk For You page, kalian juga langsung embed video TikTok-nya di sini. Ini juga langsung kayak gini tampilannya, jadi orang udah bisa lihat. Oke, menarik. Nah, di sini bisa masukin produk yang tadi import produk from marketplace. Di sini tinggal copy paste aja dari marketplace yang kalian pasang kayak gitu, bisa muncul produknya kayak gini, jadi sangat membantu banget untuk seller-seller. Terus kalau punya voucher juga bisa langsung dimasukin vouchernya di sini, jadi orang-orang udah oke, aku mau claim vouchernya supaya langsung bisa belanja kayak gitu. Nah, terus kalau beberapa seller kan suka punya katalog secara PDF nih, bikin katalog PDF. Nah, biasanya disebar via WhatsApp atau apa, mungkin nggak kebaca misalnya kayak gitu, atau terlalu broadcast-nya terlalu penuh, ya tinggal pakai satu link aja, di sini udah bisa langsung scroll katalognya seperti apa. Terus yang tadi mengenai audio gitu, kita bisa masukin current favorite track kalian apa sih gitu, kita bisa langsung masukin dari Spotify juga. Nah, yang paling penting nih di sini tuh ada feature search button. Jadi yang tadi misalnya kalian bikin produk list gini, terus udah gitu misalnya aku mau cari foaming facial kayak gitu ya. Biasanya kan ada beberapa yang punya link sampai ke bawah banget, tapi terlalu lama ya. Kita langsung aja search di sini udah langsung keluar produknya apa gitu. Jadi ini benar-benar memudahkan banget untuk para orang-orang untuk bisa lebih aktif lagi ngelakuin branding kayak gitu. Nah,
Terus kenapa sih harus Desti Page gitu ya? Mungkin yang tadi, kenapa sih harus Desti Page? Yang pasti Desti Page itu pertama gratis. Terus kita ini dibandingin sama kompetitor ya. Kalau yang kompetitor itu kan kalau mau punya berbagai macam feature atau mau dapat feature yang lain tuh harus bayar nih $6 per bulan. Mendingan kan uangnya dijadiin modal yang lain gitu ya. Sedangkan Desti Page itu gratis tanpa syarat banget. Terus dari jenis kontennya juga kita punya banyak tadi, beberapa feature-nya juga. Terus untuk yang payment feature tadi, itu kita benar-benar paling murah dari seluruh kompetitor gitu. Kalau yang lain itu iya sih, mungkin mereka sekitar 2,5%, tapi harus bayar $6 gitu. Kalau nggak bayar, kalau pakai feature gratis, harus payment fee-nya itu 10%. Nah, sedangkan kita biayanya cuma 3% aja. Dan ini biaya payment feature ya, bukan biaya bikin Desti Page. Jadi kalau kalian pakai payment feature, terus tadi udah transfer, terus kalian mau withdraw atau mau masukin ke rekening kalian, itu udah ada biaya adminnya 3%. Nah, tapi kalau dibandingin sama kompetitor, kita paling murah banget. Kayak gitu. Terus kita juga payment feature-nya atau rekapannya itu benar-benar udah terintegrasi langsung dari dashboard kita. Kayak gitu. Nah, ini nih contoh kita udah dipakai siapa aja sih ini. Sebenarnya kita udah banyak banget, tapi mungkin aku nge-highlight sedikit aja. Di sini kita ada Luna Habit, itu by Luna Maya, itu fashion produknya dari Luna Maya. Ada Dem I Love Indonesia juga. Terus ada Little Dimple, ini juga mom and baby products. Ada Nama Beauty, ini juga by Luna Maya. Terus ada House Indonesia sama Kurumi. Ini mungkin aku akan liatin beberapa Desti page-nya dari Nama Beauty. Nih, kita bisa lihat benar-benar eksklusif, kelihatan banget ya. Kalau ini dia brandingnya benar-benar branding sebuah skincare. Kayak gitu, kelihatan kan dari background-nya, dari font-nya, nggak rame atau nggak begitu colorful, karena mereka benar-benar jualan skincare. Kayak gitu. Terus di sini ngasih tahu, oh best selling products apa, ini pakai feature dari Carousel. Ini jadi lebih jelas lagi. Terus dia ngasih tahu juga produk favorit for the months-nya apa, ini dimasukin juga produk-produknya. Terus di gitu ada all time favorite. Sama dia juga ngasih tahu, oh mereka itu di e-commerce itu udah punya berapa followers sama berapa sih ratingnya, oh trusted banget gitu kan. Nah di situ jadi makin bikin customer atau calon customer tuh percaya, dan juga dia punya YouTube, jadi dia embed video di YouTube kayak gitu. Nah ini untuk produk Luna Habit-nya bisa dilihat kan perbedaan yang tadi lebih elegan dan simple skincare, kali ini fashion, jadi harus lebih nunjukin taste fashion-nya kayak gitu. Di sini kita lihat yang pertama langsung ngasih tahu apa sih yang ada di bulan ini gitu. Dia ngasih tahu ada special price, terus ngasih tahu ada gratis ongkir dan diskon juga di Luna Habit official store-nya, link-nya, produk-produknya gitu kan. Terus udah gitu ada ngasih tahu juga nih mereka official shop-nya berapa, ratingnya berapa. Bikin juga moments-moments orang-orang yang pakai Luna Habit nih. Ini benar-benar good banget ya. Jadi kayak, oh banyak nih customer yang udah pakai produk Luna Habit, dan juga dia juga embed video juga dari YouTube. Nah, yang selanjutnya ini adalah produk anak juga nih, Little Dimple. Kalau kita lihat di sini kelihatannya brandingannya lebih fun gitu. Kelihatan banget ini produk anak gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya lihat nih, tuh, yang satu pop up gitu ya, jadi langsung kayak oh eye catching banget kayak gitu. Dia link ngasih tahu juga nih rate store mereka bikin carousel juga, embed video dan grid moments-moments orang yang pakai produk mereka. Terus mungkin yang satu itu ada yang namanya Dem I Love Indonesia, kelihatan ya di sini langsung background-nya bleh hitam gitu, karena mereka juga brandingannya seperti itu. Mereka ngasih tahu kalau oh kita tuh Dem I Love Indonesia kayak gitu. Mereka ngasih tahu ada gratis ongkir sama diskon juga, link-link mereka. Terus sekarang dia lagi ada Kibar, yaitu kaos Indonesia Print Bar, ngasih tahu produknya apa. Terus udah gitu kalau mau customize juga bisa nih. Oh, kalau mau customize bisa langsung ke sini. Terus udah gitu juga di sini juga ada grid juga. Jadi nggak harus 6, 3 kayak gini juga bisa. Terus embed video karena aktif juga di YouTube. Nah, itu yang trusted nih pakai Desti Page, jadi cocok banget. Makanya sekarang udah waktunya daftar sekarang gratis ke sini, atau enggak nanti linknya aku akan share
di chat box juga, Desti Page, penting banget buat memulai toko. Jadi lebih tahu nih brandingan kalian, informasi-informasi apa aja yang harus masuk ke dalam toko kalian, kayak gitu. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin. Mungkin bisa kembali ke Kak Arina. Thank you, thank you. Halo, terima kasih banyak Kak Siva. Keren banget ya, lumayan lama nih teman-teman pasti udah nggak sabar mau tanya-tanya ke Kak Siva juga Kak Karin. Nah ini ada pertanyaan nih untuk Kak Karin. Teman-teman yang mau langsung tanya, boleh tanya aja di chat box atau kalau misalkan mau open mic atau open cam boleh banget, nanti langsung ngobrol sama Kak Karin juga Kak Siva. Di sini ada pertanyaan nih untuk Kak Karin. Halo Kak Karin, dari Kak Riri, syarat jadi seller Blibli gimana ya sistem jualannya? Apakah kayak di Shopee? Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Riri buat pertanyaannya. Aku coba bantu jawab ya. Jadi cara berjualan di Blibli mungkin tadi udah aku share juga ya sedikit di PPT aku. Itu caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka link yang udah dari tadi aku share dan tim aku share juga nih di kolom chat juga. Itu tinggal diklik aja. Nanti tinggal masukin data diri, siapin KTP aja sama foto produknya teman-teman buat diupload pastinya. Gitu. Karena kan mau jualan ya, jadi kan harus mempersiapkan foto produknya terlebih dahulu nih buat diupload gitu. Jadi sesimpel itu aja sih teman-teman kalau untuk cara berjualan di Blibli. Nah kalau ditanya sistemnya sama atau enggak dengan Shopee, kebetulan kalau misalnya mau bocorin sedikit, aku 2 tahun lalu juga alumni dari Shopee juga sebenarnya. Jadi aku tahu nih cara dan ininya di Shopee dan di Blibli itu seperti apa gitu. Kalau dibilang sistem kerjanya mungkin kurang lebih sama aja gitu ya. Ya teman-teman harus daftar dulu, harus punya produk, optimisasi dengan berbagai macam fitur, dan juga ikut campaign dan juga ikut promo-promo yang tersedia gitu ya, baik itu dari Shopee maupun dari Blibli gitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan adalah kalau aku bisa bilang, karena aku sudah tahu keduanya gitu ya, sistemnya seperti apa. Kalau di Blibli itu kita tidak ada yang namanya tadi biaya-biaya siluman atau biaya-biaya tambahan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di awal nih kita ada yang namanya komisi, komisinya itu juga berbeda-beda dari tiap kategori penjualan. Itu range-nya itu di sekitar 2% sampai 8%. Itu tergantung ya, balik lagi ya. Jadi kalau misalnya jualan makanan itu nantinya berapa persen, kalau misalnya jualan handphone dan tablet itu berapa persen. Kalau aku ditanya berapa persen itu aku jujur tidak hafal ya, karena banyak banget kategorinya dan beda-beda gitu setiap kategori komisinya. Jadi itu hanya di awal aja teman-teman. Let's say misalnya aku jualan makanan, aku kena potongan komisi 2% nih untuk beli. Ya udah, aku akan dikenain 2% aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutin program gratis ongkir, mau ikutin campaign, mau ikutin semua apapun yang ada di Blibli gitu ya, itu udah nggak ada lagi biaya-biaya tambahan gitu. Beda kalau misalnya dari e-commerce lain gitu ya. Since aku tahunya cuma Shopee ya, aku nggak bisa bandingin dengan e-commerce lain. Kalau di Shopee kan kita biasanya kalau ada mau program gratis ongkir, bayar lagi sekian gitu kan, beli lagi kuotanya sekian. Terus kalau misalnya mau ikutan campaign juga bayar lagi package campaign-nya kayak gitu-gitu kan. Nah kalau misalnya di Blibli itu nggak ada semuanya gitu. Jadi so far itu aja sih yang aku tahu ya untuk perbedaannya sistem di e-commerce lain sama di Blibli. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Riri. Baik, terima kasih Kak Karin. Halo Kak Karin, ini yang tadi japri ke aku dari Pak Joko dari Purbalingga. Halo Kak Karin, aku habis buka toko di Blibli, aku habis buka website di Blibli, lihat seller-sellernya fotonya pada putih. Apakah apakah foto harus sesuai dengan ketentuan Blibli atau ada apakah foto harus sesuai dengan Blibli dengan background putih ataukah ada fasilitas untuk difotokan produknya? Terima kasih. Oke, thank you Pak Joko untuk pertanyaannya juga. Mungkin lebih ke karena dia ngeliat kok rata-rata semuanya backgroundnya putih gitu ya. Apakah diwajibkan atau gimana gitu ya? Nah sebenarnya mungkin permainannya sama ya kayak e-commerce lain, dan jualan di online itu kan pasti kan kita ngelihatnya dari foto produk terlebih dahulu ya, dimana biasanya banyak banget nih tips and triknya, yaitu ya kalau bisa backgroundnya itu putih, polos, bersih gitu ya, supaya produknya kita tuh bisa terlihat dengan jelas dan baik gitu. Nah itu sebenarnya basic untuk
foto produk lah untuk berjualan secara online gitu. Tapi kalau misalnya di Blibli sendiri kita nggak ada kewajiban harus putih teman-teman sebenarnya. Teman-teman bisa bebas mau backgroundnya berwarna apapun itu boleh banget. Tapi ya memang balik lagi kita sarankan kalau bisa sepolos dan bisa memperlihatkan sisi produknya itu sendiri gitu ya dibanding dari backgroundnya gitu. Nah kalau ditanya apakah ada disediakan nih untuk foto produk di Blibli. Nah ini yang juga membedakan kita dari e-commerce lain ya teman-teman. Ketika teman-teman berjualan di Blibli dan buka toko di Blibli, kita menyediakan jasa foto produk teman-teman secara gratis gitu. Jadi teman-teman bisa dibantu nih kalau misalnya belum punya budget untuk sewa fotografer gitu ya atau belum punya budget untuk tools-tools kayak kamera dan segala macamnya, itu teman-teman tinggal kasih aja ke kita produknya teman-teman, nantinya kita bisa bantu untuk fotoin produknya teman-teman secara gratis gitu. Nah, untuk modelnya sendiri pun pastinya bukan pakai aku ya, tenang aja, tidak akan merusak produknya teman-teman semua di sini karena kita punya model khusus juga nih dari luar biasanya yang bisa membantu untuk jadi model-model produknya teman-teman. Biasanya kan kalau produk fashion gitu ya butuh model. Nah, itu teman-teman udah nggak perlu keluar budget lagi buat biaya modelnya karena dari Blibli juga udah nyediain gitu. Jadi buruan langsung buka toko aja teman-teman dan nanti bisa kita fasilitasin untuk foto produknya. Gitu. Baik, Semoga menjawab ya. Kak Karin itu kalau misalkan untuk foto produk kirimnya kemana nih Kak buat info? Jadi misalkan si Bapak Joko ini dari Purbalingga mau difasilitasi untuk foto produk sama tim Blibli itu gimana tuh caranya? Langsung kirim aja barangnya? Biasanya itu tektokannya langsung sama PIC masing-masing kategorinya. Jadi Pak Joko harus buka toko terlebih dahulu, setting dulu nih produknya itu masuk ke dalam kategori apa. Nantinya biasanya akan dihubungin nih sama PIC dari Blibli. Nah kalau misalnya nanti sudah dihubungin, tinggal bilang aja saya mau butuh jasa foto produk tersebut gitu. Nah nanti biasanya sih udah langsung tektokan aja sih, sesimpel biasanya nanti teman-teman seller diminta untuk kirim produknya ke gudangnya kita gitu. Tapi biasanya nanti untuk alamat gudangnya, untuk kapan pengirimannya itu biasanya langsung dari PIC-nya gitu. Baik, menarik banget Kak Karin. Terima kasih. Sama-sama. Ada dari Kak Hilary. Halo Kak. Aku pengen kenalin Desti nih ke teman-teman aku yang berhalangan hadir hari ini melalui support sponsor acara kampus. Sorry Kak, sorry. Dari Kak Ian. Kak, untuk nge-ads apakah ada untuk nge-ads di Blibli apakah ada panduannya? Terima kasih. Sorry Kak, tadi keputus gimana? Halo. Pertanyaannya? Untuk Kak Karin, apakah untuk nge-ads membuat ads di Blibli apakah ada panduannya, Kak? Oh, panduan maksudnya kayak cara menggunakan fitur iklannya. Ada tentunya ada, langsung aja ke salah center kita tadi atau ke pusat edukasinya, ketik aja Bliklan, nanti di situ ada cara panduannya step by step-nya seperti apa. Tapi kalau untuk kayak teman-teman harus pakai saldo sekian gitu, atau teman-teman harus pakai kata kunci sekian, itu sebenarnya kita ngebebasin banget dari teman-teman seller itu sendiri gitu. Jadi memang mungkin lebih panduannya lebih ke cara memulai untuk mungkin masukin saldonya, terus menggunakannya seperti apa, cara ngisi nanti biayanya, periodenya itu seperti apa, paling seputar itu panduannya gitu. Tapi kalau untuk kayak mau saldo yang digunain berapa, periodenya kapan aja, iklannya itu kita ngebebasin banget teman-teman seller sendiri yang melakukan analisis dan juga research gitu ya, untuk kapan sih kira-kira atau berapa lama atau berapa banyak saldo yang harus digunakan gitu. Baik, terima kasih banyak ya Kak Karin. Bagaimana Kak Yan? Jawab ya Kak. Semoga terjawab ya Kak Yan. Baik, ini untuk Kak Syifa dari Kamaria. Halo Kak. Kalau mau bikin Desti itu nggak usah download ya di aplikasinya. Terima kasih. Yes, jadi kalau kita itu thank you banget yang untuk pertanyaannya. Jadi kalau mau bikin Desti page itu langsung aja ke desti.page atau tadi aku udah share juga nih link di chat box www.desti.app sign up referral Shivanap, itu juga bisa pakai link itu. Nah di situ kalian tinggal kalau belum punya account kan tinggal masuk, kalau belum itu ke registrasi. Di situ nanti cuma tinggal masukin email atau nomor handphone, terus langsung bisa deh otak-atik ininya, page-nya kayak gitu.
Baik, terima kasih. Ini ada lanjutan lagi nih Kak dari Kak Maria. Kalau untuk daftar link yang di Blibli tadi harus hari ini atau bisa besok ya Kak ya? Terima kasih. Halo? Ya, untuk daftarnya tadi ya link yang di kolom chat itu bisa kapan aja sebenarnya. Tapi kalau bisa sih melalui link yang tadi untuk bisa dapetin benefit-benefitnya. Karena kalau misalnya langsung bukanya ke blibli.com nanti takutnya nggak ke tracking gitu ya. Kalau misalnya ini dari link acara Desi App gitu. Jadi kalau bisa linknya sih yang udah kita share. Tapi mungkin untuk regisnya saya serahkan ke teman-teman seller available-nya kapan. Baik, terima kasih Kak Karin. Oh iya Kak Maria, untuk link Destinya juga bisa daftar hari ini, jangan nggak harus daftar hari ini, bisa besok juga. Nanti kalau misalkan butuh pertanyaan langsung aja tanya-tanya di customer service kita, juga di join ke Telegram kita. Untuk teman-teman yang mau join di Telegram Blibli, silahkan klik aja linknya yang sudah tadi di-share oleh tim Blibli. Juga untuk daftar di Blibli silahkan klik di download aplikasinya di blibli.com. Baik, untuk teman-teman, sebelum kita menutup acara, kita punya hadiah nih buat 3 orang yang sudah bertanya. Mau dipilih sama Kak Karin apa dari kita nih, Kak? Boleh dari tim DCF aja. Biar tidak ada ini ya, kecurangan dari aku ya. Oke, baik. Boleh. Yang paling seru kali ya tadi ya, yang paling pertama bertanya kali ya, yang paling aktif mungkin. Yang paling bertanya tadi ada Kak Maria, ada Kak Ian, Pak Joko juga ada. Baik, untuk Kak Ian, Kak Maria, Pak Joko boleh share, boleh chat di boleh japri ke kita untuk nomor handphonenya, nanti kita proses ya hadiahnya. Terima kasih. Baik teman-teman, waktu udah menunjukkan pukul 4.30. Sebelum kita tutup acara, kita foto bareng dulu yuk teman-teman. Yang teman-teman yang bisa on cam, boleh tolong on cam. Kita foto bareng sama speaker kita, Kak Karin juga Kak Syifa. Kak Flo, boleh dibantu untuk fotonya, Kak? Iya. Boleh, nanti jangan lupa di-mention ke @blibliseller ya teman-teman, biar nanti aku bantu repost. Oke. Sudah? Ada yang hitung nggak nih? Ada yang hitung nggak nih? Saya belum bergaya nih. Boleh sekali lagi ya, guys. Boleh dinyalain lagi kameranya. Boleh dibantu ya, Syifa ya. Dihitung, Syifa, dihitung. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Thank Makasih you. banyak Kak Karin, makasih banyak Kak Syifa untuk waktunya, untuk sharing-sharing ke teman Blibli dan juga Desti. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di webinar sore ini. Semoga kita dapat bertemu di webinar selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Sore, makasih banyak ya semuanya. Thank you tim DCF, thank you Kak Syifa, thank you Thank you Kak semuanya. Karin, bye. Bye.